Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dara MS Channel yang berbagi informasi seputar dunia otomotif dan seputar servis mobil tentunya ya. Seperti biasa sebelum lanjut video jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk membantu kita mengembangkan channel kita bersama ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update-update video terbaru dari kita ya. Hari ini kebetulan baru sempat bikin video lagi setelah beberapa mungkin 1 bulan kali ya kita belum sempat update ya. Nah kali ini kita mau coba sharing-sharing ya terkait Toyota Alphard. Ini kebetulan ada unitnya ANH10 2006 2ZFE mesinnya ya. Nah ini digunakan mesinnya dengan yang model sama itu di Toyota Camry, Harrier, Previa, Estima. Nah itu memakai mesin 2,4 ya. Itu dari range tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 sampai 2012 awal Camry pakainya mesin 2ZFE ini ya. Tapi ada juga tipe yang 3000 cc, tapi kebanyakan yang 2,4 ya. Begitupun juga Harrier, Alphard, Velfire juga sama. Dia gen pertama yang masuknya ANH10. Kalau di gen pertama itu ada 2 tipe ya. 2006 udah masuk ANH10 2,4, 2003 2004 itu MNH10 3000 cc, ada juga MNH15 yang all wheel drive ya, 4WD. Itu kan jarang unitnya. Nah, kali ini kita mau coba sharing ya. Nah, ini kebetulan tahun 2006, kilometernya 88 ribuan ya. Ini cukup terawat karena dari baru ya nih tuh. Jadi kita mau sharing-sharing apa sih yang sering terjadi problem di Toyota Alphard ya. Nah, umumnya di Toyota Alphard ANH10, ANH20 ya, karena mesinnya sama. Jadi pertama, untuk mesin 2ZFE ini ya yang sering problem banget di area balancer sub, di area bawah situ oil pan-nya. Nah, itu ada tanda-tanda memang karena usia pemakaian itu bisa problem ya. Range gejala problemnya itu di 70.000, 80.000 atau sampai 100.000 km tentatif. Nah, problemnya apa? Bunyi kasar. Pada saat awal engine start itu mesin suaranya kasar ya, kayak ngelotok-lotok gitu. Nah nanti kalau misalnya mesin udah panas itu cenderung lebih berkurang bahkan hilang suaranya. Itu tanda-tanda gear balancer subnya oblak. Tapi ada juga yang memang gear balancer subnya itu sampai hancur. Nah itu yang problem riskan ya, karena itu area dalam mesin, part dalam mesin. Kalau hancur itu bisa berpotensi turun mesin karena oli mesinnya sirkulasinya tersumbat oleh hancuran gear balancer subnya. Jadi saran yang punya Alphard Camry yaitu di 70.000 80.000 km saran diganti ya. Iya, itu buat meminimalisir supaya nggak terjadinya overhaul turun mesin mendadak. Nah, itu salah satunya balancer. Kedua, ini kan 9H10 ya. Jadi filter udaranya di atas si head silindernya ya. Kalau untuk ANH20 kan filter udaranya di sana. Ini sering terjadi juga problem di coil ya. Jadi ada 4 coil. Itu salah satu atau salah duanya itu biasanya berpotensinya mati atau lemah karena usia pemakaian. Gejalanya, tanda-tandanya itu biasanya berebet. Nah, hunting, knalpotnya suaranya nggak bulat gitu, bahan bakar boros, dan itu bisa menimbulkan check engine juga nyala ya. Gimana caranya buat mengecek si coil itu normal atau enggak? Jadi mesinnya dihidupin. Ini coilnya kita coba cabut satu-satu ya, namanya engine balance. Kalau misalnya kita cabut ada percikan bunga api listrik, dia ada bunyi. Nah itu berarti masih bekerja koilnya. Tapi kalau kita cabut koilnya itu dengan kondisi mesin menyala, dia nggak ada percikan bunga api listrik, itu mati. Biasanya goyang geter. Kedua, engine mounting, namanya karet-karet ya. Itu biasanya juga karena usia dia bikin bisa retak ya. Jadi membuat si mesin itu getarannya terlalu berasa berlebih ke dalam area kabin. Engine mounting ada 4 sisi, yang kanan atas, kanan bawah, depan, sama kiri ya. Kalau ANH10 dia model botol semua, ANH20 Gen 2 itu dia modelnya nggak botol ya. Terus V-belt ya, terkait salah satu item part peremajaan, salah satunya V-beltnya. V-belt, terus selang heater juga bermasalah, sering bocor ya. Jadi kalau bocor itu dia mengurangi level air radiator secara signifikan, jadi bisa menimbulkan overheat ya. Itu selang heater pertama. Juga motor fan itu salah satu ini ya. Ini motor fan nih, jadi dia ada
item, salah satu item part yang memang masuk usia peremajaan. Range peremajaannya 80-100.000 km itu diganti, mati nggak mati motor van ya, karena dia bisa mati secara tiba-tiba seperti halnya aki ya gitu. Jadi tanda-tanda motor van mati itu biasa AC-nya panas, dia angin aja nggak dingin ya, temperatur naik pastinya. Terus balancer, engine mounting, heater sama alternator nih bunyi kasar biasanya, sama idle tensioner juga terkait dengan puli-puli ya, alternator, idle tensioner, idle puli belakang untuk ANH20 nya, terus sama water pump. Nah itu salah satu potensi problem, biasanya bunyi kasar juga selain balancer sub engine. Terus ada nih beberapa keluhan memang yang kita tangani ya. Jadi mesin 2AZ EV ini terutama di Gen 2 ya, itu keluhannya olinya kok cepet habis, kemakan oli habis gitu kan. Sedangkan nggak ada kebocoran, itu tanda-tandanya ada penurunan kinerja si mesinnya. Kayak kompresinya udah mulai lemah, ring pistonnya gapnya udah terlalu besar, terus sama penguapan lebih tinggi ya. Jadi oli mesin tuh kebakar, masuk ke ruang bakar jadi habis. Gimana solusi buat perbaikannya? Ya biasanya disaranin turun mesin, peremajaan area item part dalam mesin. Tapi kalau misalkan nggak terlalu urgent, diganti oli berkala aja, 3 bulan atau 5.000 km itu masih dalam batas toleransi ya, untuk meminimalisir nggak turun mesin. Itu makan oli. Area mesin itu aja, dinamo starter juga ya, itu bisa juga tanda-tanda gejala karena usia juga. Terus apalagi yang sering problem sih area-area itu ya, throttle body ya biasalah secara itu berkala di servis ya. Sama rack steer, biasanya rack steer itu ada keluhan banyak juga di Toyota Alphard ya gitu. Kalau rack steer itu lebih ke area Gen 2. Kenapa? Karena dia udah pakai EPS ya. Kalau untuk Gen 1 yang ini dia pakai pompa power steering, masih fluida, jadi aman. Kalau untuk rack steer dia nggak ada keluhan ya, paling bocor-bocor aja sih ininya. Nah itu tuh untuk area mesin ya. Kalau untuk area dalam, ini kan non CVT ya. Ini mobilnya ini yang ANH10 gen pertama non CVT, dia belum CVT. Jadi untuk area dashboard itu aman, nggak lengket ya kan. Terus kalau di ANH20 dia biasanya lengket ya, banyak yang retak-retak. Kilometer pun ini dia sedikit, 88.000 ya. Sama sunroof tuh biasanya kan banyak yang bocor ya, area sini sama area sana. Biasanya jalur pembuangan sunroofnya itu dia tersumbat ya, jadi bikin bocor, rembes di pilar-pilar ini ya. Itu sering pembersihan juga. Selebihnya kuat ya. Kalau untuk mesin 2Z ini saya pernah servis juga sampai kilometer 670.000 km, Alphard 2011 tipe X ya. Nah itu udah tinggi banget. Biasanya Alphard tuh paling tinggi 150 atau 200.000 km ya. Tapi itu kemarin kita dapat di 670.000 km. Oke, jadi kesimpulannya jangan takut miara Alphard ya, karena perbaikan juga peremajaan banyak partnya juga ya kan. Terus mesinnya juga kuat ya kan. Kalau gen pertama pajaknya juga nggak terlalu tinggi ya. Terus masih bisa lah ya untuk perawatan itu. Beda dengan mobil-mobil Eropa, mungkin costnya lebih tinggi mobil Eropa ya. Jadi ini Piara Alphard juga bagus, rekomendasi untuk mobil-mobil keluarga ya gitu. Ini saya juga mobilnya jarang pakai, memang ini punya saya ya kan. Kebetulan ini saya belum bersih-bersih ini untuk area mesin ya, karena emang waktu agak sibuk juga, jadi mobil sendiri jarang dirawat. Mobil yang lain sering dirawat. Oke, mungkin itu aja, cukup sekian dari saya untuk sharing-sharing ini ya. Semoga membantu informasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.